Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku hati, tidak lupa kembali kami mengingatkan kepada kita semua jamaah yang hadir pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, agar senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Makna sebenar-benarnya takwa itu menghimpun dua hal, yakni kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan, dan pada saat yang sama kita juga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian kita kerjakan. Mengerjakan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terhimpun dua hal ini dalam seorang hamba, maka sungguh dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Belum termasuk orang itu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa manakala dia hanya mampu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di sisi lain justru dia mengerjakan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat yang menarik yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awwal. Karena sesungguhnya dalam upaya kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang timbul kemalasan untuk melaksanakan perintah Allah. Atau bahkan ketika kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita cenderung untuk melakukan dosa dan maksiat. Maka ada nasihat yang sangat menarik yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awwal. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Mu'awwal, "Wa mata ra'aitu min nafsika tatasilan 'anil ta'ah." Jika sekiranya engkau ada perasaan di dalam hatimu, di dalam dirimu, perasaan malas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, awailan ila maksiyati, atau cenderung kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadzakirha, maka ingatlah beberapa hal ini, kata Imam Al-Haddad. Kalau hati kita cenderung untuk melakukan dosa dan maksiat, terasa malas kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan sholat, kita malas untuk mengerjakannya. Allah perintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita ada perasaan malas untuk mengerjakannya. Allah perintahkan kewajiban-kewajiban yang lain di dalam agama ini, lalu ada perasaan malas di dalam hati kita untuk mengerjakannya. Atau bahkan kita cenderung bermaksiat kepada Allah, melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, kata Imam Al-Haddad, bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa yu'allimu. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yasma'uka, Allah Maha mendengar apa yang engkau lakukan, wa yaraka, dan Allah Maha memperhatikan apa yang engkau perbuat, wa yu'allim, dan Allah tahu semua apa yang engkau kerjakan. Nasihat Imam Al-Haddad yang pertama, kalau kita cenderung melakukan dosa dan maksiat ini, Allah tahu semua apa yang kita kerjakan. Walaupun tidak ada manusia yang melihat kita mengerjakan suatu perbuatan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap apa yang kita kerjakan. Maka orang yang betul-betul keimanan di dalam hatinya, maka dia merasa Allah mengawasi setiap perbuatannya, maka timbul rasa takut di dalam hatinya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita bekerja jemaah sekalian, sementara di hadapan kita ada pimpinan kita, ada bos kita, ada atasan kita, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang melanggar aturan di tempat kerja kita. Kenapa? Karena kita tahu atasan kita di depan kita, dia melihat perbuatan yang kita kerjakan, maka pasti kita akan mendapatkan sanksi dan hukuman kalau kita melakukan pelanggaran. Allah melihat setiap perbuatan kita, maka hati-hati dalam setiap amal yang kita kerjakan, ucapan yang kita keluarkan, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Ada seorang anak muda pernah datang kepada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adam. Anak muda ini kemudian bertanya, "Wahai Syekh, bolehkah saya melakukan dosa dan maksiat? Jika boleh, apakah ada cara supaya saya bisa melakukan dosa dan maksiat?" Maka Ibrahim bin Adam mengatakan, "Kalau engkau ingin bermaksiat, silakan bermaksiat, asalkan ketika engkau melakukan kemaksiatan itu, engkau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kenapa? Karena Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa illam yufiduha hadzal, apabila ternyata nasihat ini tidak cukup, kata Imam Al-Haddad, wadzakir laha, maka ingatlah, maka al malakain, ada dua malaikat karamaini yang mulia, lilladzina yuqaddibanil hasanati wasayyi'at. Ada dua malaikat yang senantiasa menemanimu, mencatat setiap apa yang engkau kerjakan. Ketika kita melakukan suatu amal yang tidak dilihat oleh satupun manusia, maka di samping kiri kanan kita ada malaikat yang senantiasa mengawasi setiap apa yang kita kerjakan. Dia mencatat setiap apa yang kita kerjakan, dan malaikat tidak mungkin salah dalam memberikan catatan amal. Dan catatan amal malaikat begitu sangat banyak dengan selengkap-lengkap, dan akan diberikan kepada kita seterang-terangnya di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Al-Haddad, ingat nasihat yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Al-Haddad, jika sekiranya nasihat ini juga tidak cukup, maka nasihat yang ketiga, kata Imam Al-Haddad, bahwa sesungguhnya kematian itu amat sangat dekat kepada kita. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, termasuk diri kita. Dan ketika kita meninggal dunia, maka tidak bisa lagi kita berbuat amal. Kalau semasa hidup dahulu kita tidak banyak berbuat amal, maka kita tidak bisa lagi memperbaiki apa yang kita lakukan. Jika sholat kita kurang, maka kita tidak bisa menambahnya lagi. Jika bacaan kita kurang, bacaan Quran kita kurang, maka kita tidak bisa memperbaikinya lagi. Jika ada dosa dan kesalahan kita kepada sesama manusia, maka kita tidak bisa memperbaikinya lagi. Maka ingatlah, kata Imam Al-Haddad, bahwa kematian itu sangat dekat. Maka selagi engkau punya waktu, perbaiki waktu kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Imam Hasan Al-Basri pernah hadir ke sebuah pemakaman. Ketika jenazah sudah dikuburkan, maka Imam Hasan Al-Basri kemudian berdiri. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang yang hadir, kira-kira orang yang barusan saja kita kuburkan ini, andaikan diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali, apa yang akan dia kerjakan? Kira-kira apa yang akan dia lakukan orang yang sudah meninggal dunia ini, andaikan diberikan kesempatan oleh Allah untuk punya harapan? Imam Ibnu Al-Jawzi mengatakan, "Lau qila li ahlil kubur," seandainya dikatakan kepada orang-orang yang berada di dalam kubur, "Atamanna," silahkan engkau punya harapan, silahkan engkau berharap. "Atamanna yauman," maka mereka akan mengatakan, mereka akan berharap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya satu hari saja. Maka Imam Hasan Al-Basri melanjutkan kembali pertanyaan, betul, andaikan orang yang barusan kita kuburkan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup
walaupun hanya 1 hari saja, maka pasti dia akan isi hidupnya yang 1 hari itu dengan amal soleh. Dia akan isi hidupnya yang 1 hari itu dengan kebaikan, dan dia tidak akan berani melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia itu sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul akan memberikan balasan kepada orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sudah meninggal dunia juga sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang yang melakukan dosa dan maksiat betul-betul akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka andaikan diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sekali lagi, satu permintaannya, hidup untuk beramal soleh. Allah abadikan di dalam Al-Quran, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usahum inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihun inna mungkinun. Andaikan kita bisa melihat orang-orang yang penuh dosa itu datang bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian akan mengatakan, Rabbana ya Tuhan kami, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihun. Kami sudah melihat sendiri bagaimana dahsyatnya siksa-Mu ya Allah. Kami juga sudah mendengar jeritan orang-orang yang mendapatkan siksaan-Mu ya Allah. Farji'na na'mal salihun. Maka tolong kembalikan lagi kami ke dunia, maka kami akan berbuat amal soleh. Tapi sayang jemaah sekalian, tidak ada lagi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita telah meninggal dunia. Oleh karena itu, waktu yang Allah berikan kepada kita, inilah yang kita manfaatkan untuk kemudian kita perbaiki diri kita. Dan yang terakhir jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Haddad mengatakan, jika sekiranya fa'illam yanfa'uha, jika sekiranya nasihat ini tidak juga bermanfaat untuk kita, maka yang terakhir kata Imam Al-Haddad, ma wa'adallahu bihi min ata'ahu min as-sawabil 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan balasan kepada kita ketika kita taat dengan balasan yang sangat besar. Begitupun juga barang siapa yang berbuat maksiat, man asahu min azabil alim. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menyediakan azab yang sangat besar kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nasihat Imam Al-Haddad ini setidaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ada seorang ulama yang ketika mendapati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang berada di dalam neraka diberikan minuman dari nanah yang mendidih, maka setelah dia membaca firman Allah ini, dia pulang ke rumahnya. Sebelum pulang dia singgah ke rumah sakit untuk membeli sekantong nanah. Akhirnya sekantong nanah ini kemudian sampai ke rumahnya dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, yang keluar adalah bau busuk yang sangat luar biasa busuknya. Tidak pernah dia mencium bau busuk seperti itu. Akhirnya dia muntahkan seluruh isi perutnya. Lalu dia mengatakan, ya Rokan, jika sekiranya nanah yang mendidih ini, jangankan meminumnya, menciumnya saja kami tidak mampu. Lalu bagaimana nanti kelak ketika minuman ini menjadi santapan kami, ketika engkau memasukkan kami ke dalam neraka? Tentu kami tidak mampu untuk membayangkan hal itu. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya nasihat Imam Al-Haddad ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa sesungguhnya kita harus senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk memaksimalkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidak ada lagi kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena penyesalan di hari akhir nanti adalah penyesalan yang sama sekali tidak berguna, tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau kita ingin perbaiki, perbaikilah kehidupan kita yang ada saat ini ketika Allah berikan kita kehidupan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul